Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan kami dari program studi informatika medis yang terdiri dari Misael Sinaga dengan NPM 52419111008. Yang kedua, Mesya Yaura dengan NPM 52419111009. Yang ketiga, Lydia Liza Natalia Lewu Manuk dengan NPM 52419111017. Yang keempat ada Endis Pratiwi dengan NPM 52419111019. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan proyek yang berjudul Best Cardiac Abnormality Classification Using ECG Lead Second with Convolutional Neural Network atau CNN. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi kondisi jantung berdasarkan citra ECG Lead Second menggunakan metode Convolutional Neural Network CNN. Sistem yang kami kembangkan mampu mengklasifikasikan citra ECG ke dalam 4 kategori kondisi jantung, yaitu yang pertama ada normal ECG, yang kedua abnormal heartbeat, yang ketiga myocardial infarction, yang keempat ada post-me history. Selain melakukan klasifikasi, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur visualisasi dataset, simulasi proses pelatihan model, evaluasi performa model, serta pengujian citra ECG baru melalui dashboard interaktif yang telah kami bangun. Pada video ini, kami akan mendemonstrasikan sistem yang telah kami kembangkan, mulai dari proses pemuatan dataset, pelatihan model CNN, evaluasi performa model, hingga pengujian citra ECG baru melalui fitur inferensi yang tersedia pada dashboard. Pada halaman pertama, ditampilkan ringkasan penelitian yang berisi informasi dasar sistem. Dataset yang digunakan merupakan citra ECG lead second yang dibagi ke dalam 4 kelas. Pada bagian upload dataset, tersedia fitur untuk memuat dataset penelitian yang akan digunakan dalam proses pelatihan model. Klik load folder dataset agar semua bisa masuk ke folder masing-masing nama. Klik drive download, kita unggah, lalu kita klik pengunggahan. Ini sudah berhasil masuk folder tersebut. Setelah dataset dimuat, sistem menampilkan status bahwa data berhasil dimuat ke dalam memori. Dataset yang digunakan terdiri dari total 928 citra ECG dengan rincian abnormal heartbeat sebanyak 233 citra, myocardial infarction sebanyak 239 citra, normal ECG sebanyak 284 citra, yang terakhir post-me history sebanyak 172 citra. Data tersebut divisualisasikan menggunakan grafik batang dan diagram pie. Grafik batang digunakan untuk membandingkan jumlah data pada setiap kelas, sedangkan diagram pie digunakan untuk melihat proporsi masing-masing kelas terhadap keseluruhan dataset. Visualisasi ini membantu memastikan distribusi data cukup seimbang sehingga model dapat belajar dengan baik. Yang ini yaitu diagram batang, juga ada jumlah citra masing-masing citranya. Yang di sebelah sini adalah diagram pie-nya, juga ada masing-masing citranya. Selanjutnya ditampilkan proses pembagian dataset. Dari total 928 citra, 742 citra atau 79,96% digunakan sebagai data training, lalu 186 citra atau 20,004% digunakan sebagai data testing. Data training digunakan untuk proses pembelajaran model, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi performa model setelah pelatihan selesai. Selanjutnya saya persilakan Saudara Misael Sinaga untuk menjelaskan proses training dan evaluasi model CNN. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang training model CNN dari proses web kami. Pertama yaitu kita akan mengklik mulai training. Lalu dapat dilihat pada tabel log IPOH di sebelah kiri menampilkan perkembangan model pada step IPOH yang meliputi accuracy, validation accuracy, loss, dan validation loss. Pada grafik akurasi dapat dilihat bahwa performa model meningkat secara bertahap hingga mencapai
nilai training yaitu 95,96% dan nilai validation accuracy sebesar 96,77%. Dan untuk grafik loss-nya terlihat penurunan nilai kesalahan model hingga mencapai nilai training loss sebesar 0,1058 dan nilai validation loss sebesar 0,1199. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola ECG dengan baik. Pada bagian ringkasan training ditampilkan hasil terbaik yang diperoleh model, yaitu hasil nilai untuk akurasi training terakhir yaitu sebesar 95,96% dan loss trainingnya sebesar 0,1058 dan base validation accuracy yaitu bernilai 96,77%, sedangkan untuk nilai base validation lossnya yaitu 0,1199. Dan lanjut untuk bagian evaluasi model. Evaluasi dilakukan menggunakan 186 data testing yang tidak digunakan selama proses training. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi sebesar 96,77%, precision sebesar 96,62%, recall sebesar 96,74%, dan F1 skor sebesar 96,51%. Dari total 180 data testing, ada 180 data yang berhasil diprediksi dengan benar dan 6 data mengalami kesalahan klasifikasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan untuk tabel conversion matrix yang digunakan untuk membandingkan label aktual dan hasil prediksi model. Pada conversion matrix dapat dilihat untuk kelas abnormal heartbeat terdapat 40 data yang berhasil diprediksi dengan benar. Ada 2 data salah yang menjadi data myocardial infarction, ada 1 data salah yang dibaca sebagai normal ECG dan 3 data salah yang dibaca sebagai post MI history. Dan untuk data myocardial infarction-nya ada 50 data myocardial infarction yang dibaca dengan benar dan 50 data yang benar dibaca sebagai normal ECG dan ada 35 data yang dibaca sebagai post MI. Sebagian besar data berada pada diagonal utama sehingga menunjukkan performa model yang sangat baik. Pada bagian classification report yang di bawah ini, classification report menampilkan nilai prevision, recall, dan FI score untuk setiap kelas dengan rata-rata FI score sebesar 0,97 dan nilai recallnya sebesar 0,97 dan untuk nilai precision sebesar 0,97 dari 186 data yang telah dibaca. Hasil tersebut menunjukkan bahwa performa model relatif konsisten pada seluruh kelas yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, pada bagian pre-processing ECG lead 2. Yang pertama, tahapan pertama yaitu original ECG, yaitu citra data ECG yang asli. Tahapan kedua yaitu crop lead 2, yaitu mengambil area lead 2 yang menjadi fokus penelitian. Tahapan ketiga yaitu grayscale conversion untuk mengubah citra RGB menjadi citra abu-abu. Yang keempat adalah Gaussian blur yang digunakan untuk mengurangi noise pada citra. Yang kelima ada histogram equalization dan digunakan untuk meningkatkan kontras citra ECG. Yang keenam ada resize 224 kali 224 pixel agar sesuai dengan ukuran input model CNN. Tahapan terakhir yaitu adalah CNN input tensor, yaitu hasil pre-processing yang siap digunakan oleh model. Rangkaian pre-processing ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra ECG dan menonjolkan karakteristik sinyal yang penting sehingga proses klasifikasi oleh model CNN dapat dilakukan dengan lebih optimal. Selanjutnya, pada bagian alur arsitektur CNN, model yang digunakan terdiri dari input layer berukuran 224 x 224 x 3, ada 3 conversion 2D layer, ada 3 max polling layer, dan ada flatten layer, ada descent layer 128 neuron, lalu ada drop layer sebesar 0,5, output layer softmax dengan 4 kelas keluaran. Model menggunakan optimizer Adam dan loss function kategorial cross
Tripori. Total parameter digunakan pada model ini adalah 11.169.476. Arsitektur ini dirancang untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari citra ECG secara bertahap hingga menghasilkan prediksi kelas kondisi jantung yang sesuai. Pada bagian informasi konfigurasi model, dapat dilihat model type-nya yaitu CNN, input shape-nya yaitu 224x224x3, output class-nya ada 4, optimasinya menggunakan Adam, loss function-nya ada kategori cross sectory, dan training speed-nya ada 79,96% dan testing speed-nya ada 20,04%, dan dari total parameter yang dibaca yaitu 11.169.476. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan proses pengujian citra ECG baru. Untuk penjelasan pada tahap inferensi, saya persilakan Saudari Lydia Liza Natalia Leomanuk untuk menjelaskan. Selanjutnya, pada halaman uji citra dan inferensi, ditampilkan alur pengujian citra ECG yang dilakukan oleh sistem. Tahapan tersebut terdiri dari upload ECG, crop lead 2, image preprocessing, CNN prediction, dan classification result. Alur ini menggambarkan proses yang dilakukan sistem mulai dari penerimaan citra ECG hingga menghasilkan prediksi kondisi jantung menggunakan model CNN yang telah dilatih sebelumnya. Pada bagian upload ECG testing, pengguna dapat mengunggah citra ECG yang akan digunakan sebagai data pengujian. Pada demonstrasi ini, ground truth terlebih dahulu dipilih sebagai abnormal heartbeat. Selanjutnya kami mengunggah citra ECG heartbeat 96 JPG. Setelah proses unggah selesai, sistem secara otomatis melakukan deteksi area lead 2 dan menampilkan hasil visualisasi yang akan digunakan pada proses inferensi. Selanjutnya, pada panel visualisasi proses inferensi, sistem menampilkan hasil deteksi dan ekstraksi area ECG yang akan dianalisis. Gambar pertama menunjukkan ECG asli yang diunggah oleh pengguna. Pada citra ini terlihat kotak berwarna hijau yang menandai area lead 2 yang berhasil dideteksi secara otomatis oleh sistem. Ketika gambar diperbesar, pengguna dapat melihat dengan lebih jelas posisi area lead 2 yang digunakan dalam penelitian. Lead 2 dipilih karena memiliki pola gelombang yang lebih jelas dan konsisten sehingga sesuai untuk proses klasifikasi kondisi jantung. Selanjutnya, pada gambar kedua merupakan hasil pemotongan atau cropping dari area lead 2 yang telah dideteksi sebelumnya. Hanya bagian lead 2 ini yang digunakan sebagai input pada tahap pre-processing dan klasifikasi CNN. Visualisasi ini membantu pengguna memastikan bahwa area yang dianalisis telah sesuai dengan fokus penelitian sebelum diproses lebih lanjut oleh model. Setelah proses ekstraksi lead 2 selesai, sistem menjalankan model CNN untuk melakukan klasifikasi citra ECG. Berdasarkan hasil pengujian, model memprediksi citra ECG heartbeat 96 JPG sebagai abnormal heartbeat dengan tingkat keyakinan atau confidence sebesar 94,7%. Pada bagian ringkas pengujian juga ditampilkan informasi nama file, ground truth, hasil prediksi model, serta confidence yang diperoleh. Karena hasil prediksi model sama dengan ground truth yang dipilih sebagai sistem, status validasi benar. Hasil ini menunjukkan bahwa model CNN berhasil mengklasifikasikan citra ECG sesuai dengan label yang diberikan pada pengujian. Selanjutnya, pada rekap pengujian. Pada bagian ini, sistem menyimpan riwayat hasil klasifikasi yang telah dilakukan. Tabel rekap menampilkan informasi berupa tanggal pengujian, nama file ECG, ground truth, hasil prediksi model, dan status validasi. Pada pengujian ini, ground truth dan hasil prediksi sama-sama menunjukkan abnormal heartbeat, sehingga status validasi tercatat sebagai benar. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai proses pre-processing dan hasil klasifikasi yang diperoleh model CNN, Baik, akan saya lanjutkan. Melanjutkan pengujian sistem sebelumnya, pada tahap ini kami akan menunjukkan mekanisme validasi hasil klasifikasi yang tersedia pada sistem. Pada pengujian pertama, ground truth dipilih sebagai abnormal heartbeat.
dan model berhasil memprediksi citra ECG sebagai abnormal heartbeat dengan confidence score sebesar 94,7%, sehingga sistem menampilkan status validasi benar. Untuk menunjukkan bagaimana proses validasi dilakukan, kami melakukan pengujian kedua menggunakan citra ECG yang sama. Namun pada pengujian ini, ground truth diubah menjadi myocardial infarction. Meskipun ground truth diubah, hasil prediksi model tetap abnormal heartbeat dengan confidence score sebesar 94,7%. Karena hasil prediksi model tidak sesuai dengan ground truth yang dipilih, sistem menampilkan status validasi salah. Melalui fitur ini, pengguna dapat membandingkan hasil prediksi model dengan ground truth yang dipilih sehingga proses verifikasi dan evaluasi hasil klasifikasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selain itu, sistem juga menampilkan ringkasan hasil pengujian yang berisi nama file ECG, ground truth, hasil prediksi model, confidence score, serta status validasi. Selanjutnya pada bagian pre-processing applied ditampilkan seluruh tahapan pengolahan citra yang dilakukan sebelum data dikirim ke model CNN. Yang pertama adalah konversi citra dari format RGB menjadi grayscale atau citra keabuan. Proses ini bertujuan mengurangi kompleksitas data dengan menghilangkan informasi warna sehingga model dapat lebih fokus pada pola gelombang ECG yang terdapat pada citra. Dapat dilihat di sini ketika di zoom, titik kemerahan pada gambar sudah menjadi warna keabuan. Tahap berikutnya adalah Gaussian blur. Proses ini digunakan untuk mengurangi noise atau gangguan pada citra ECG tanpa menghilangkan karakteristik utama gelombang yang diperlukan dalam proses klasifikasi. Jika di zoom dapat dilihat dari perbedaan gambar sebelumnya itu sudah terdapat sedikit blur-blur seperti ini. Selanjutnya adalah histogram equalization. Pada tahap ini kontras citra ditingkatkan sehingga pola gelombang ECG menjadi lebih jelas dan lebih mudah dikenali oleh model CNN. Dapat dilihat kalau di zoom dengan perbedaan gambar sebelumnya itu gambarnya sudah lebih kontras. Yang keempat, image resizing. Setelah itu citra diubah ukurannya menjadi 224 dikali 224 piksel. Proses ini dilakukan untuk menyeragamkan ukuran seluruh citra agar sesuai dengan dimensi input yang dibutuhkan oleh arsitektur CNN. Yang terakhir, CNN input tensor. Ini adalah tahap terakhir pembentukan CNN input tensor. Gambar yang ditampilkan merupakan representasi data hasil preprocessing yang telah dikonversi menjadi tensor berdimensi 224 dikali 224 dikali 3. Tensor inilah yang kemudian digunakan sebagai input pada proses klasifikasi CNN. Reka pengujian. Pada bagian reka pengujian, sistem menyimpan seluruh riwayat pengujian yang telah dilakukan. Pada demonstrasi ini terdapat dua data pengujian yang tercatat. Pengujian pertama menggunakan ground truth abnormal heartbeat dan menghasilkan status validasi benar karena sesuai dengan hasil prediksi model. Sedangkan pada pengujian kedua, ground truth diubah menjadi myocardial infarction, sementara hasil prediksi model tetap abnormal heartbeat sehingga sistem menampilkan status validasi salah. Pada rekap ini, tabel ini memuat informasi berupa waktu pengujian, nama file ECG, ground truth, hasil prediksi, dan status validasi. Sebelum masuk ke evaluasi model, perlu kami sampaikan bahwa pada demonstrasi ini, kelompok kami hanya menggunakan satu citra ECG dari kelas abnormal heartbeat, yaitu file HB96JPG. Pengujian pertama dilakukan dengan ground truth yang sesuai sehingga menghasilkan status validasi benar. Selanjutnya, untuk menunjukkan mekanisme validasi sistem, ground truth sengaja diubah menjadi myocardial infarction sementara citra yang digunakan tetap sama. Karena hasil prediksi model tetap abnormal heartbeat, sistem menampilkan status validasi salah. Dengan demikian, status salah pada demonstrasi ini bukan menunjukkan kesalahan model dalam melakukan prediksi, melainkan digunakan untuk memperlihatkan bagaimana sistem melakukan validasi terhadap ground truth yang dipilih pengguna. Adapun performa model secara keseluruhan dievaluasi menggunakan 20% data testing yang tidak digunakan selama proses pelatihan model. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, model CNN memperoleh
memperoleh akurasi sebesar 96,77%, precision sebesar 96,62%, recall sebesar 96,74%, dan yang terakhir F1 score sebesar 95,51%. Selain itu, dari total 186 data uji, model berhasil mengklasifikasikan 180 data dengan benar dan hanya 6 data yang tidak sesuai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengklasifikasikan kondisi jantung berdasarkan citra ECG lead 2. Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian yang telah kami lakukan, sistem berhasil mengimplementasikan klasifikasi kelainan jantung menggunakan citra ECG lead 2 berbasis Convolutional Neural Network atau disingkat CNN. Model yang digunakan mampu mencapai nilai akurasi sebesar 96,77% yang menunjukkan performa klasifikasi yang sangat baik pada data pengujian. Melalui dashboard yang telah dikembangkan, pengguna dapat melihat visualisasi dataset, proses pre-processing citra, hasil prediksi model, mekanisme validasi ground truth, rekap pengujian, serta evaluasi performa model dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, proses klasifikasi kondisi jantung berdasarkan citra ECG dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan mudah dipahami melalui visualisasi yang informatif. Demikian presentasi dan demonstrasi sistem yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.